Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Kita akan awali dari kalian yang berbintang Aries. Oke. Di sini kita akan langsung saja menanyakan apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Aries dan juga apakah orang ini masih ingin melanjutkan hubungan ini. Oke. Aries, apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Aries? Yap, orang ini masih sayang sama kalian. Hanya saja dia sedikit mengontrol perasaannya dia karena dia kurang yakin atau dia masih ingin mendalami apakah Aries memang orang yang terbaik buat saya. Apakah saya memang orang yang terbaik buat Aries? Seperti itu. Jadi orang ini dia masih menavigasi hatinya dia atau perasaannya dia. Mungkin Aries berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, dan dia mungkin orangnya lebih muda dari Aries. Seven of Pentacles. Dan saat ini saya merasa dia sangat sibuk dengan pekerjaannya dia ataukah dengan keuangannya dia. Dia merasa perlu menunggu atau menunggu waktu untuk melakukan sesuatu di dalam hubungan ini. Mungkin karena keuangan dia kurang baik dan juga saya merasa orang ini ingin memperbaiki dirinya dia, apakah secara keuangan ataukah secara mental, secara emosional. Jadi perasaan dia seperti tadi, dari awal kalian bisa melihat orang ini, dia mencoba untuk mengontrol perahu ini. Mungkin dia sudah pernah dikecewakan atau dia sudah pernah disakiti, dan kalian juga bisa melihat orang ini seperti menavigasi, dia punya map. Jadi map di sini seperti kehidupannya dia sendiri. Dan ada gambaran jantung yang mengatakan bahwa dia ingin menjelajahi tentang perasaannya dia. Tapi dia tahu bahwa dia sayang sama kalian. Hanya saja ada sesuatu yang masih perlu dia fokuskan saat ini. Memperbaiki diri ataukah keuangannya dia mungkin. Oke. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan saat ini? Arah yang dia inginkan dari situasi ini. The Devil, mungkin Aries berhubungan dengan Capricorn, ataukah di sini ada juga Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi Aries, Leo, Sagittarius yang belum ada. Oke. Arah dari hubungan ini, Two of Pentacles. Untuk saat ini dia belum tahu kemana arah dari hubungan ini. Apakah dia ingin bersatu kembali? Apakah mungkin dia memiliki banyak rasa ketakutan di sini? Takut disakiti, takut menyakiti, seperti itu. Terutama kalau Aries berhubungan dengan orang yang punya pilihan lain. Dan saat ini saya juga merasa dia sangat fokus dengan keuangannya dia. Mungkin dia juga tertutup saat ini. Jadi orang ini saya merasa dia memiliki kebiasaan buruk yang mesti dia lepaskan terlebih dahulu. Apakah ketakutan seperti tadi disakiti, ataukah dia takut menyakiti perasaannya Aries suatu hari nanti. Cancer, mungkin Aries berhubungan dengan Cancer juga di sini. Oke. Untuk saat ini yang pasti dia sangat fokus dengan keuangannya dia. Dia sangat fokus dengan kesuksesannya dia. Dia ingin menjadi orang yang lebih independen. Percintaan untuk saat ini dia belum yakin. Oke. Bukan hanya sama kalian saja, tapi sama orang lain juga. Kalau dia punya pasangan lain, dengan pasangan lainnya juga dia masih bimbang atau dia masih
belum pasti. Oke, kita akan lihat dari kartu ini, arah dari hubungan ini buat Aries. Getting to know each other. Jadi kalian masih perlu mendalami antara satu sama lain. Kalian perlu keterbukaan antara satu sama lain. Worth waiting for. Kalau Aries mau menunggu orang ini, sepertinya akan ada kesempatan buat kalian untuk bersatu kembali. Divine timing sangat berperan penting di dalam hubungannya kalian atau waktu ilahi. Wedding, mungkin kalian akan menikah ataukah ada orang yang masih menikah di sini yang membuat hubungan kalian belum bisa dipersatukan. Jadi seperti tadi, mungkin dia berada di dalam dua situasi saat ini. Oke, mari kita lihat pesan buat Aries. Pesan buat Aries, self-care. Jadi untuk saat ini, Aries, kalian juga perlu meningkatkan energinya kalian atau fokus dengan dirinya kalian. Lebih baik kalian temenan untuk saat ini. Oke. Karena dengan berteman inilah hubungan kalian akan berlanjut ke jangka yang lebih panjang atau berlanjut ke tingkatan yang lebih serius. Retreat. Untuk saat ini kalian disuruh untuk melepaskan diri dari orang-orang di sekitaran kalian, lebih banyak menyendiri, lebih banyak fokus dengan energinya kalian sendiri. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Oke, untuk kali ini kita akan langsung saja melihat kita akan langsung saja melihat apakah orang ini orang yang kalian pikirkan. Apakah dia masih memiliki perasaan atau rasa cinta terhadap Taurus untuk saat ini? Dan juga kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Oke. Dan terakhir kita juga akan melihat tentang pesan dari dia buat Taurus. Apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Taurus? Temperance, dari awal kartu Sagittarius dia keluar mengatakan bahwa dia tahu dari dalam dirinya dia tahu kalian orang yang bisa menyeimbangi energinya dia. Oke. Dia merasa kalian seperti air dari apinya dia, dan begitu pula sebaliknya di saat kalian marah, dia merasa dialah air dari apinya kalian. Jadi dia merasa balance dengan kalian, dengan Taurus. The Fool, Aries, mungkin Taurus berhubungan dengan Aries. Saya merasa orang ini dia masih menyayangi Taurus. Dia masih melihat kalian orang yang paling bisa menyeimbangi energinya dia. Orang yang paling bisa membuat dia berdamai di saat dia marah atau merasa tenang di saat dia merasa memiliki pikiran yang kacau seperti itu. Dan saya juga merasa orang ini dia ingin mengulang kembali hubungan ini. Akan tetapi dengan adanya Seven of Wands di sini, dia sedikit ragu tentang hal itu. Ataukah emosionalnya orang ini dia masih tertutup? Mungkin dia belum bisa mencintai seseorang dengan 100%. Walaupun dia merasa kalian orang yang memenuhi perasaannya dia, kalianlah orang yang membuat dia merasa disayangi, merasa diperhatikan, merasa diperlukan. Seperti seorang keluarga di sini. Mungkin kalian sudah punya anak dengan orang ini. Oke. Akan tetapi orang ini saya merasa dia masih memiliki sifat egois. Dia masih, saya tidak mau disakiti. Seperti itu. Oke.
Mari kita lihat kemanakah arah dari hubungan ini. Jadi orang ini masih memiliki perasaan terhadap kalian, dan saya juga merasa dia sangat bangga memiliki kalian. Dan seperti tadi, dia merasa kalianlah air dari apinya dia. Arah dari hubungan ini yang dia inginkan, Ten of Swords. Saya rasa dia kurang yakin. Dia belum tahu kemana arah dari hubungan ini. Page of Wands. Tapi dia tahu bahwa dia masih peduli sama Taurus. Jauh di lubuk hatinya dia masih sayang sama Taurus. Masih memiliki passion itu. The Death. Ada sesuatu yang perlu dia lepaskan. Dia perlu perubahan di dalam dirinya dia. Terutama kalau dia memiliki sifat yang egois. Mungkin itu yang perlu dilepaskan terlebih dahulu. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Nine of Wands. Saya juga merasa dia ingin melepaskan diri dari sifat lamanya dia. Atau kebiasaan buruk lamanya dia. Arah dari hubungan ini. Ace of Wands. Dia ingin hubungan ini dia menginginkan untuk jangka panjang. Dengan adanya Ace of Wands di sini mengatakan orang ini menginginkan hubungan untuk jangka panjang. Dalam artian dia ada keinginan untuk mengembalikan situasinya kalian seperti semula karena ada the Fool juga di sini. Tapi seperti tadi orang ini dia masih memiliki ego yang tinggi. Dia susah untuk melihat kekurangan dari dirinya dia atau susah untuk mengakui kesalahan dari dirinya dia. Oke. Kita akan lihat dari kartu ini. Kemanakah arah dari hubungan ini? Jadi kita tahu arah dari situasinya dia atau dari energinya dia menginginkan hubungan ini untuk jangka panjang. Kita akan lihat lewat kartu ini. Arah dari hubungan ini. Wedding, yep. Jadi tadi kita sudah bilang bahwa dia menginginkan hubungan ini untuk jangka panjang. Tapi kalian perlu berkomunikasi dari hati ke hati. Make the effort. Dan ada seseorang di sini yang perlu melakukan sesuatu agar situasi ini bisa diperbaiki. Apakah Taurus yang, kalau kalian yang menyakiti perasaannya dia, mungkin kalian yang perlu sedikit meluangkan waktunya kalian untuk memperbaiki situasi ini, ataukah memperbaiki dirinya kalian terlebih dahulu, atau dia mungkin yang perlu melakukan sesuatu di sini kalau dia yang menyakiti Taurus. Pesan buat Taurus untuk saat ini. Pesan buat Taurus Awakening. Jadi orang ini dia masih dalam proses perbaikan diri, perubahan diri, intuition. Dan kartu ini juga mengingatkan Taurus, sebenarnya jawaban yang kalian cari ada di dalam hatinya kalian. Oke, kalau kalian merasa, misalnya kalian bertanya, apakah dia masih sayang sama saya? Terus intuisi kalian mengatakan, saya rasa dia masih sayang sama saya. Intuisi kalian benar. Oke, jadi belajar untuk menggunakan intuisi atau mendengarkan intuisinya kalian. Regret, dan orang ini dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan ke Taurus. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat tentang perasaannya dia, apakah dia masih sayang atau apakah dia masih mencintai Gemini. Dan juga kita akan melihat kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini. Apakah dia masih sayang sama Gemini?
Knight of Swords. Saya merasa orang ini orangnya sangat tegas, atau untuk saat ini dia tidak mau bermain games, atau dia tidak mau main-main. Dia ingin sesuatu yang jujur. Sebelum dia membuka hatinya dia di sini, ini yang saya rasakan. Kalian perlu berkomunikasi yang jujur terhadap satu sama lain. Wheel of Fortune. Saya juga merasa hubungan ini dituntun oleh ilahi atau diawasi oleh yang kuasa. Ten of Pentacles. Saya merasa untuk saat ini kalian sendiri sudah melihat tidak ada cups di sini. Jadi semua tentang perasaannya dia, di mana saat ini mungkin dia sangat fokus dengan keluarganya dia, dan juga tentang keuangannya dia. Jadi ada sesuatu juga yang akan berubah di sini di dalam, atau dia ingin merubah tentang keuangannya dia. Kalau dia merasa kurang sukses saat ini, yang dia fokuskan adalah tentang keuangannya dia. The World. Mungkin kalian tinggal berjauhan, tinggal di kota yang berbeda, atau negara yang berbeda dan sebagainya. Dengan adanya simbol infinity di sini mengatakan bahwa orang ini mungkin dia sudah pernah mencoba untuk melepaskan diri dari Gemini, tapi hatinya dia tetap saja balik ke kalian. Saya merasa ada kontrak di antara kalian berdua, karena tadi kita sudah melihat bahwa hubungan ini diawasi oleh yang kuasa, atau kalian dituntun oleh ilahi di dalam menjalani hubungan ini. Orang ini dia belum bisa melepaskan diri 100% dari Gemini. Oke, kita akan tanyakan kembali. Karena saya menanyakan apakah dia masih sayang sama Gemini, jawabannya kurang memuaskan buat saya. Mungkin ada Gemini juga di sini yang merasa kurang puas dengan jawaban ini. Apakah dia masih sayang sama Gemini? Jawabannya dia menutup diri saat ini karena dia sangat fokus dengan keuangannya dia. Dia ingin menjadi orang yang lebih independen. Dia tidak mau tergantung sama siapapun, termasuk sama Gemini. Dan saat ini dia belum tahu bagaimana sebenarnya perasaan dia terhadap kalian. Let's clarify Two of Pentacles. Six of Cups. Dia pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Jadi seperti tadi dengan adanya kartu The World di sini, walaupun hubungan kalian mungkin banyak ujiannya, saya merasa kalian masih bisa bersatu kembali suatu hari nanti. Karena saya merasa kontrak kalian belum selesai di sini. Dan dengan adanya Six of Cups di sini, saya merasa orang ini sering mengingat kalian dengan masa lalunya kalian. Atau memori di antara kalian berdua, dia masih sering mengingatnya. Tapi dia saat ini belum begitu terbuka tentang perasaannya dia. Mungkin dia juga sendiri belum begitu tahu apa yang dia rasakan. Oke? Itu bukan berita yang bagus, tapi kalian sendiri sudah melihat hanya ada satu cups. Cups di sini melambangkan tentang perasaan, kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Pentacle tentang keuangan. Jadi buat kalian mungkin ada yang kurang mengerti di sini. Oke, kemanakah arah dari hubungan ini yang dia harapkan atau yang dia inginkan? Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Ace of Swords. Dia ingin komunikasi yang jujur. Jadi dari awal dia sudah bilang, saya tidak mau main-main. Kalau saya merasa Gemini ingin main-main sama saya sudah siap untuk melepaskan Gemini. Seperti itu. Dia orangnya sangat tegas saat ini, atau dia seperti dia tidak mau main-main. Oke. Dan dengan adanya Ace of Swords di sini, saya merasa dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Dia ada keinginan untuk hal itu, tapi dia menginginkan hal yang jujur, hal yang terbuka di antara kalian. Ya, King of Swords. King of Swords merupakan raja yang paling tegas di dalam kartu tarot. Jadi orang ini dari awal dia sudah bilang, saya tidak mau main-main.
Saya mau sesuatu yang pasti. Queen of Wands. Oke. Gemini, saya merasa orang ini, kalau misalnya dia sudah punya pasangan lain, karena dia punya Two of Pentacle, dalam artian ada dua orang yang juggling, mungkin saat ini dia masih juggling dengan dua orang. Saya merasa orang ini, kalaupun dia melepaskan diri dari orang lamanya dia, kalau dia merasa Gemini main-main sama dia tidak segan-segan untuk melepaskan kalian. Dia bilang kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini. Dia bilang, kalaupun saya sendiri, saya tidak apa-apa. Saya bisa menenangkan jiwa saya tanpa Gemini. Tadi saya sudah bilang orang ini, energinya dia saat ini sangat tegas. Mungkin dia orangnya sudah sukses, ataukah dia orangnya sudah dewasa. Ace of Pentacle. Jadi seperti tadi, keinginan dia ada sebenarnya untuk mengulang kembali hubungan ini. Oke. Dia melihat hubungan ini bisa berhasil, atau dia ada keinginan untuk memberikan kesempatan ini kembali. Akan tetapi seperti tadi kita sudah bilang bahwa dia tidak takut sendiri. Oke. Kita akan lihat kemanakah arah dari hubungan ini. Kemanakah arah dari hubungan ini? Children. Jadi seorang anak sangat berperan penting di sini. Apakah Gemini yang sudah punya anak atau dia yang sudah punya anak, ataukah ada seorang anak di luar sana yang sudah menunggu kalian untuk bersatu karena dia ingin lahir ke dunia ini di antara kalian berdua. Oke. Worth waiting for. Jadi divine timing sangat berperan penting di dalam hubungannya kalian. Honeymoon. Kalau kalian bersatu, sepertinya akan ada pernikahan di antara kalian berdua. Kalau kalian bisa bersatu, saya rasa kehidupan kalian sangat bagus. Mungkin kalian bisa jalan-jalan ke negara yang lain seperti itu. Pesan buat Gemini. Self-care. Untuk saat ini Gemini, kalian perlu fokus dengan energinya kalian sendiri. Bersihkan dirinya kalian. Lepaskan hal-hal yang negatif. Live of faith. Kalau di sini Gemini ingin berkomunikasi dengan orang ini, kalian disuruh untuk percayalah, percaya bahwa ilahi dan yang kuasa selalu membantu kalian. Oke, karena dari awal tadi saya sudah bilang, ilahi menuntun kalian di dalam situasi ini. Kalian hanya perlu mendengarkan intuisinya kalian. Forgiveness. Sudah waktunya Gemini untuk memaafkan diri sendiri, ataukah memaafkan orang ini agar kalian bisa melangkah ke depan. Melangkah ke depan maksudnya kalian tidak berada di situasi yang sama. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Cancer atau tidak. Dan kita akan melihat kemanakah arah yang dia inginkan dari situasi ini. Apakah dia ingin berteman sama kalian, apakah dia ingin melanjutkan hubungan ini, dan sebagainya. Apakah orang ini masih sayang atau memiliki perasaan terhadap Cancer? Three of Swords, dia masih kecewa. Tapi dia menggunakan kekecewaan ini untuk meningkatkan pengetahuannya dia. Jadi dia tidak misalnya marah-marah ataukah dia seperti tidak memaafkan kalian dan sebagainya. Tapi dia menggunakan kesakitan ini untuk membantu memperbaiki dirinya dia. Eight of Wands, saya rasa iya, karena di sini dia ingin berkomunikasi dengan kalian atau dia ingin menemui Cancer. Eight of Cups, The Emperor.
Tapi di sini dia seperti, ya sudahlah, saya bisa hidup tanpa cancer. Saya tahu bahwa saya masih sayang sama cancer. Saya ada keinginan untuk bertemu sama cancer, tapi ya sudahlah. Mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi saya akan ketemu sama cancer, seperti itu. Dan saat ini dia ingin fokus dengan kesuksesannya dia, ataukah di sini dia orangnya sudah sukses, mungkin dia juga seorang bapak, atau dia divine masculine-nya Cancer mungkin. Ada Cancer berhubungan dengan Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Apakah dia masih memiliki, saya merasa, tadi saya sudah bilang dia masih memiliki perasaan terhadap Cancer, tapi dia juga seperti tidak begitu berusaha untuk membuka hatinya dia buat Cancer. Dia seperti mengontrol diri di sini. Oke. Kemanakah arah dari hubungan ini buat dia? Di dalam pikirannya dia atau di dalam hatinya dia? Kemanakah arah yang dia inginkan dari situasi ini? Ten of Swords. Oke. Queen of Wands. Oke. Saya merasa arah dari hubungan ini yang dia inginkan adalah mungkin dia ingin memiliki situasi baru, ataukah di sini dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Saya merasa ada Cancer, pasangan kalian mungkin dia punya orang baru. Jadi dia sangat fokus saat ini untuk memperbaiki dirinya dia, dan juga fokus mungkin dengan orang baru di sini. Saya merasa ada Cancer yang pernah menyakiti dia, karena ada Ten of Swords di sini, dan juga ada Three of Swords. Dari awal dia sudah bilang bahwa dia masih memiliki rasa kecewa itu, atau dia merasa sudah pernah dikecewakan. Queen of Swords. Saya juga merasa orang ini, walaupun dia kalian kecewakan, tapi dia seperti tetap humble atau tetap rendah hati. Jadi dia tidak begitu, sialan Cancer orangnya bla bla bla, Cancer itu orangnya bla bla. Dia bukan orang seperti itu. Dia seperti, oke, Cancer menyakiti saya sangat sakit hati, saya sangat kecewa. Tapi apa yang bisa saya perbuat di sini? Apa yang mesti saya perbaiki agar saya tidak memiliki situasi yang sama? Seperti itu. Dia tidak begitu menyalahkan Cancer. Dia mencoba untuk menjadi orang yang pengertian dan tetap rendah hati walaupun kalian menyakiti perasaan orang ini. Oke. Mari kita lihat lewat kartu ini, kemanakah arah dari hubungan ini. Arah dari hubungan ini buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Let go of control issue. Ada seseorang di sini yang perlu melepaskan sifatnya kalian yang suka mengontrol, ataukah cross watcher, heart to heart conversation, dan kalian perlu berkomunikasi dari hati ke hati. Saya merasa akan ada kesempatan buat kalian kembali untuk berkomunikasi dari hati ke hati. Mungkin 11 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, seperti itu. Dalam jangka waktu lama saya rasakan di sini. Getting to know each other. Dan Cancer juga di sini, seperti tadi, masih ada kesempatan buat kalian untuk berkomunikasi kembali dari hati ke hati. Dan kalian akan jauh lebih mengenal antara satu sama lain. Saat ini mungkin kalian sudah kenal orang ini, tapi tidak sebanyak apa yang akan kalian kenal 10 tahun dari sekarang, atau 11 tahun dari sekarang. Pesan buat Cancer untuk saat ini.
Healing. Tadi saya sudah melihat sebenarnya kartu ini waktu saya potong. Saya sudah melihat kartu healing. Jadi ada Cancer yang perlu melepaskan luka lama atau mengobati luka lamanya kalian. Terutama kalau luka lama ini dia terjadi di saat kalian masih kecil. Mungkin ada orang tuanya Cancer yang pernah menyakiti kalian atau mengecewakan kalian dan sebagainya. Atau teman kecilnya kalian mungkin. Jadi belajarlah untuk memaafkan orang dari masa kecilnya kalian. Sembuhkan luka lamanya kalian. Agar Cancer bisa mendapatkan kebahagiaan yang murni itu. Unavailable. Dan kartu ini juga mengingatkan bahwa ada seseorang di sini belum bisa memberikan hal yang terbaik buat Cancer. Apology dan bersiap-siaplah. Saya merasa orang ini ingin minta maaf atau dia akan datang dan minta maaf sama Cancer. Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Leo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang yang ada di dalam pikirannya Leo saat ini masih mencintai Leo, dan kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan. Apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Leo. Ten of Swords. Okay. The High Priestess. Okay. Leo, kalian berhubungan mungkin dengan orang yang sekretif atau orang yang suka merahasiakan tentang perasaannya dia. Atau bisa juga Leo berhubungan dengan orang yang memiliki energi yang spiritual yang sangat tinggi. Dia mengerti tentang hal-hal spiritual, mungkin dia sering meditasi, dia sering berdoa. Ataukah dari awal tadi, saya sangat keras merasa di sini. Saya menanyakan apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Leo. Dia bilang, saya punya kebiasaan buruk. Saya ingin menghadapi kebiasaan buruk saya. Tapi saya tidak mau Leo tahu kalau saya punya kebiasaan buruk. Itu jawabannya dia. Jadi pertanyaan saya tidak dihiraukan oleh dia. Oke, mari kita paksa lagi. Kita paksa orang ini. Apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Leo? The Death. Jawaban saya tidak mau dijawab. Jawabannya kematian atau transformation atau perubahan. Tadi kita sudah melihat orang ini dia ingin merubah dirinya dia. Dan orang yang sadar bahwa dia memiliki kekurangan dalam artian dia ingin merubah diri. Kalau orang yang belum sadar bahwa dia punya kekurangan, orang yang egois dan selalu melihat kekurangan orang lain, orang itulah yang tidak ada keinginan untuk berubah. Okay? The Death dan The World. Okay. Saya merasa orang ini juga mungkin kalian tinggal berjauhan. Awakening. Saya juga merasa orang ini dia pernah mencoba untuk melepaskan diri dari Leo. Tapi hatinya dia balik lagi ke Leo. Oke. Oke, kita akan tanyakan kembali. Saya merasa kurang puas dengan jawaban orang ini. Apakah dia masih mencintai Leo? Apakah orang yang Leo pikirkan saat ini masih mencintai Leo? The Magician. What is this about? Thank you. 4 of Wands. Oke. Jawabannya dia lagi, saya lagi berusaha untuk melepaskan diri dari suatu ikatan. Saya lagi berusaha untuk membahagiakan dirinya saya sendiri. Oke. Apakah orang ini, kita akan coba sekali lagi. Apakah orang yang Leo pikirkan saat ini
masih mencintai Leo. Wow. Oke, kartunya kebanyakan. Saya akan ambil satu, The Devil. Mungkin dia berhubungan dengan Capricorn, ataukah orang yang memiliki perasaan selalu takut disakiti, atau memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Apakah kebiasaan buruk dia, dari awal dia sudah bilang bahwa saya perlu melepaskan, saya memiliki kebiasaan buruk, dan saya belum mau Leo tahu tentang kebiasaan buruk saya. Let's clarify the devil. Mungkin Leo berhubungan dengan Capricorn. Six of Cups. Queen of Pentacles. Oke. Saya merasa di sini dia mungkin masih kalau dia pernah disakiti oleh orang dari masa lalunya dia, hal itulah yang membuat orang ini jawabannya dia ada perasaan buat Leo, tapi jauh di lubuk hatinya dia belum berani mencintai Leo 100%. Dia berani memberikan kalian mungkin saat ini 20% seperti itu dari perasaannya dia. Walaupun di luarnya mungkin dia bilang, Leo saya sangat mencintai kamu dan bla bla bla. Karena Six of Cups di sini tentang memori lama atau orang lama, dan dia masih merasa terikat dengan energi lama. Apalagi kalau orang lama pernah menyakiti perasaannya dia, hal itulah yang membuat dia memiliki trauma yang membuat orang ini belum berani membuka hatinya dia 100%. Dia ada keinginan untuk membuka, karena kunci ini dia sudah buka, box ini, atau perasaannya dia sebenarnya sudah dia buka, tapi kalian bisa melihat box ini dia belum terbuka 100%. Seperti itu. Jadi dia membuka perasaannya. Dalam hati, jawabannya dia ada sayang sama Leo, tapi belum berani memberikan 100%. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan untuk saat ini? Arah dari hubungan ini yang dia inginkan. King of Pentacles. Saya merasa dia ingin kesuksesan di antara kalian. The Hanged One. Tapi untuk saat ini dia belum tahu apa yang mesti dia lakukan. Nine of Wands. Karena seperti tadi saya merasa orang ini masih terikat dengan energi lama atau situasi lama, ataukah perasaan lamanya dia. Kalau seperti tadi, kalau dia masih memiliki trauma di sini, sangat mengganggu pikiran orang ini. Orang ini masih perlu healing, saya rasa. Kalian sendiri melihat tidak ada begitu cups, tidak begitu banyak ada cups di sini. Yang ada adalah keuangan, healing, kesuksesan, seperti itu. Perbaikan diri. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan bersama Leo? Five of Cups. Dia takut menyesal. Dia takut kalau kalian akan menyakiti dia. Maka dari itulah dia mencoba untuk mengontrol keinginannya dia saat ini, mengontrol perasaannya dia. Kita akan tutup energinya dia. Kasihan kita paksa dari tadi. Sorry. Mari kita lihat lewat kartu ini, kemanakah arah dari hubungan ini? Kemanakah arah dari hubungan ini? Reconciliation. Jadi kalian seperti tadi masih ada kesempatan buat kalian untuk bersatu kembali. Hanya saja dia mungkin perlu fokus untuk melepaskan diri terlebih dahulu dari suatu situasi atau dari kebiasaan buruknya dia. Dan dia ada keinginan untuk bersatu dengan kalian, hanya saja dia khawatir kalau dia akan kecewa.
children, dan juga seorang anak berperan penting di dalam hubungannya kalian. Separation, mungkin akan terjadi perpisahan di antara kalian di sini. Hal itu terjadi untuk mengingatkan kalian atau untuk melihat apakah dia orang yang terbaik buat Leo, apakah Leo yang terbaik buat dia, seperti itu. Tapi dari awal diingatkan akan ada kesempatan buat kalian untuk rekonsiliasi. Pesan buat Leo untuk saat ini, saya melihat marriage, mungkin hubungan ini akan berlanjut ke jenjang pernikahan, ataukah kalian sudah menikah. External party, jadi ada orang ketiga di sini yang mengganggu hubungan ini. Apakah dia punya orang lain atau Leo? Different page. Untuk saat ini energinya kalian berada di lembaran yang berbeda. Mungkin satu ingin serius, satu masih ingin main-main. Warning, dan kalian disuruh untuk berhati-hati, ada orang yang masih memiliki bendera merah. Ada orang yang masih memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Kalian perlu berhati-hati dengan orang itu. Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Virgo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Virgo. Dan kita juga akan melihat kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini atau dari situasi ini. Apakah orang ini masih memiliki perasaan atau rasa cinta terhadap Virgo? Queen of Swords. Oke. Knight of Swords. Oke. Orang ini masih merasa kecewa dengan kalian karena dia merasa kalian orangnya kurang jujur, kalian orangnya kurang terbuka sama orang ini, dan dia menggunakan rasa sakit hatinya di sini untuk mendalami tentang dirinya dia atau untuk seperti mendekatkan diri kepada yang kuasa. Jadi dia tidak menghujat Virgo di sini bilang Virgo dia orangnya sangat jahat, Virgo orangnya sangat ini, sangat itu. Dia tidak seperti itu. Dia merasa oke, Virgo sudah mengecewakan saya hanya berserah kepada ilahi, saya hanya berpasrah kepada yang kuasa. Seperti itu. Dan Knight of Swords di sini mengingatkan, dia bilang kalau komunikasi ini, walaupun saya ada komunikasi dengan siapapun, bukan hanya dengan Virgo di sini, saya merasakan saat ini dia tidak mau orang yang seperti orang yang main-main. Dia ingin memiliki hubungan yang serius, dia ingin komunikasi yang tegas. Oke. Ataukah di sini saya merasa orang ini dia ingin menemui Virgo, dia ingin berkomunikasi dengan kalian, tapi dia menahan diri untuk melakukan hal itu. Apakah orang ini masih sayang sama Virgo? The Wise One. Mungkin kalian sudah menikah atau dia sudah menikah. Ada Virgo berhubungan dengan Taurus, Leo, Aquarius, Libra, Gemini. Apakah dia masih sayang sama Virgo? Seven of Wands. Dia takut disakiti. Secara emosional saat ini perasaan dia tertutup karena dia tidak mau disakiti. Ada orang, dia juga melihat di sini, terutama kalau Virgo masih menikah, dengan adanya kartu The Wise One di sini, mengingatkan bahwa kalian masih berada di dalam suatu pernikahan atau suatu hubungan. Hal itulah yang membuat orang ini belum terbuka tentang perasaannya dia. Oke, kita akan coba sekali lagi. Apakah orang yang Virgo pikirkan masih menyayangi Virgo? Nine of Cups, Knight of Pentacles, yap. Jawabannya ya. Dia masih menyayangi kalian. Dia tahu kalianlah orang yang memenuhi perasaannya dia. Hanya saja untuk saat ini dia tidak mau melanjutkan hubungan ini secara tergesa-gesa. Dia ingin berhati-hati di dalam situasi ini. Oke? Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Four of Wands, mungkin dia ingin menikah.
Ace of Cups, ataukah kalau dia sudah menikah mungkin dia ingin single, dia ingin melepaskan diri karena dia ingin, saya merasa di sini dia ingin menikah sama kalian. Karena dia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap kalian. Wheel of Fortune. Tapi dia perlu menunggu suatu perubahan terlebih dahulu. Kalau dia merasa kurang mapan, ataukah seperti tadi kalau dia masih menikah misalnya, mungkin dia menunggu sampai masalah dia selesai terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan hubungan ini. Page of Pentacle. Ya, orang ini masih ingin memiliki kesempatan itu. Saya rasa dia juga ingin mengekspresikan tentang perasaannya dia, bahwa saat ini dia merasa bosan. Dia merasa bosan tanpa kalian. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Past life relationship. Jadi dia merupakan pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu, dan kalian disuruh untuk lebih banyak bercanda gurau dengan orang ini. Jangan terlalu serius saat ini. Chemistry. Sepertinya kalian memiliki daya tarik yang sangat kuat antara satu sama lain. Pesan buat Virgo untuk saat ini. Denial. Kalau kalian ingin melepaskan diri, jangan lupa untuk menggunakan energi yang positif. Jadi jangan menghujat orang itu, menghina orang itu, dan sebagainya. Lepaskan dan bilang, oke, Ilahi sudah punya rencana yang lebih baik buat saya, walaupun saya dipisahkan dengan orang yang benar-benar saya cintai. Mungkin ada sesuatu yang perlu saya perbaiki terlebih dahulu, atau dia perbaiki terlebih dahulu. Regret. Dan orang ini dia merasa menyesal dengan perlakuannya dia. Obsession. Saat ini mungkin dia sangat terobsesi ingin memiliki Virgo. Ataukah Virgo di sini yang terlalu obsesif? Kalian yang terlalu mencoba untuk mengontrol hubungan ini. Itu tidak akan berhasil bagus. Cobalah untuk go with the flow. Oke? Jangan dipaksakan. Kalau belum bisa, fokus dengan diri sendiri. Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Libra. Untuk kali ini kita akan langsung saja menanyakan apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Libra. Apakah dia masih sayang sama Libra? Dan kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini? Libra, apakah dia masih sayang sama Libra? King of Swords. Oke. Libra, mungkin ini energinya kalian, atau Libra berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. Oke. Dan dia bilang saat ini mungkin komunikasi kalian tidak begitu bagus. Dia ingin bilang sama Libra bahwa dia bosan dengan komunikasi yang ada di antara kalian. Mungkin Libra perlu sedikit membangkitkan cara komunikasi kalian. Ten of Swords. Ataukah di sini dia ingin bilang sama Libra bahwa dia merasa tersakiti? Saya rasa dia kangen mungkin sama Libra di sini. Jadi situasi yang dia miliki saat ini tidak begitu memenuhi perasaannya dia. Three of Cups. Jadi jawabannya iya, dia masih memiliki perasaan terhadap Libra. Dia ingin bersatu kembali dengan kalian. Oke. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Three of Pentacles. Dia ingin bekerja sama dengan kalian. Dalam artian dia ingin memperbaiki hubungan ini. Four of Pentacles. Tapi dia kurang terbuka tentang hal ini.
Mungkin Libra tidak tahu kalau orang ini ingin bekerja sama kembali. Seven of Cups. Mungkin dia bingung saat ini, ataukah dia kurang tahu apa yang mesti dia lakukan, atau bisa juga Ace of Swords, mungkin dia punya orang baru atau dia punya pilihan baru. Justice, Libra. Jadi ini energinya Libra. Cancer, Scorpio, Pisces. Taurus, Virgo, Capricorn. Aquarius, Libra, Gemini. Hanya Aries, Leo, Sagittarius yang belum ada di sini. Saya merasa dia, kalau dia punya pilihan lain, mungkin dia ingin berkomunikasi tentang pilihan dia yang lainnya. Queen of Pentacles. Ataukah di sini kalau kalian yang punya pilihan lain, mungkin kalian perlu melepaskan pilihan kalian yang lainnya terlebih dahulu. Disitulah dia akan terbuka, ataukah seperti tadi mungkin dia, karena saya menanyakan tentang energi dia, kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan. Dia bilang dia ingin bekerja sama, tapi dia menutup diri untuk saat ini, karena dia mungkin punya pilihan baru. Dan dia ingin menyeimbangkan dirinya dia untuk saat ini, atau dia ingin menyeimbangkan perasaannya dia. Oke. Kita akan lihat lewat kartu ini. Bagaimanakah kelanjutan dari hubungan ini? Love yourself first. Jadi ada Libra disuruh mencintai dirinya kalian sendiri untuk saat ini. Calling in your soulmate, mungkin dia soulmate-nya kalian. Unrequited love. Untuk saat ini, pondasi dari hubungan kalian berdua tidak begitu kuat. Jadi tidak ada gunanya untuk memperbaiki situasi ini untuk saat ini. Pesan buat Libra. Self-care. Jadi tadi kartunya sudah bilang, cintai diri kamu terlebih dahulu. Dan kartu kedua juga mengingatkan self-care, artinya fokus dengan diri sendiri, bersihkan hal-hal yang negatif dari dalam dirinya kalian. Interference. Jadi ada orang ketiga di sini. Orang ketiga bukan selalu berbentuk orang, mungkin orang ketiga juga misalnya minum minuman keras atau suka pakai obat-obatan dan sebagainya, seperti itu. Itu juga, atau cepat cemburu, cepat marah, itu juga pengganggu di dalam satu hubungan yang sehat. Different page. Jadi saya sudah bilang tadi bahwa hubungan ini pondasinya kalian kurang begitu kuat karena kalian berada di dalam page yang berbeda atau di dalam lembaran yang berbeda. Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Scorpio. Apakah orang ini masih sayang sama Scorpio. Oke. Dan setelah itu kita akan menanyakan kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan. Oke. Apakah dia masih sayang sama Scorpio? Ten of Swords. The Death. Oke. Jadi dia bilang di sini, Scorpio, saya punya kebiasaan buruk, di mana saya lagi berusaha untuk melepaskan kebiasaan buruk saya. Atau saya tahu bahwa saya perlu melepaskan kebiasaan buruk saya. Oke. Apakah orang ini, jawaban ini tidak memuaskan? Saya yakin Scorpio juga tidak puas dengan jawaban ini, begitu pula saya. Kita akan coba untuk menanyakan kembali. Apakah orang ini masih menyayangi Scorpio? Seven of Swords. Awakening. Dia juga menjawab di sini, saya tahu saya orangnya egois. Saya tahu bahwa saya suka lari dari masalah. Saya tahu masalah yang ada di antara kita merupakan kesalahannya saya.
Oke, kita akan coba sekali lagi. Apakah orang ini masih menyayangi Scorpio? The World, the Wise One. Jadi dia bilang, saya sudah berusaha untuk melepaskan diri dari Scorpio, tapi hatinya saya masih balik sama Scorpio. Dalam artian dia masih memiliki perasaan. Hanya saja mungkin ada Scorpio yang masih menikah, ataukah dia yang masih berada di dalam suatu hubungan. Ataukah karena jarak kalian yang berjauhan yang membuat orang ini mungkin sedikit kurang percaya terhadap Scorpio, ataukah dia merasa kurang percaya kalau hubungan ini masih bisa dipersatukan. Oke. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Seven of Wands, Three of Wands, oke. Saya merasa dia menginginkan untuk menemui kalian, ataukah untuk mengajak kalian pergi bersama orang ini. Akan tetapi orang ini memiliki banyak rasa kekhawatiran. Dia takut kalau dia tidak bisa membahagiakan Scorpio. Dia juga takut kalau Scorpio akan mengecewakan dia. Maka dari itulah orang ini dia akan memilih untuk saat ini, untuk sementara ini, dia memilih untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Oke. The Tower, ya. Orang ini takut disakiti. The Lovers. Seperti tadi mungkin ada orang yang sudah punya pasangan lain di sini. Jadi dia takut kalau misalnya Scorpio yang punya pilihan lain, dia takut kalian akan mengecewakan hatinya dia. Walaupun ada keinginan dia untuk mengajak kalian pergi bersama dia atau menemui kalian di sini, tapi dia juga tidak mau disakiti. Oke. Mari kita lihat lewat kartu ini, kemanakah arah dari hubungan ini? Manakah arah dari hubungan ini? Worth waiting for. Kalau Scorpio mau menunggu, kalian tidak akan sia-sia untuk menunggu karena waktu ilahi di sini berperan penting di dalam hubungannya kalian. Dan sering saya mengingatkan, kita tidak pernah disarankan untuk menunggu, tapi kalau kalian mau menunggu, sepertinya ada kesempatan buat kalian untuk rekonsiliasi kembali, untuk bersatu kembali. Masih ada kesempatan itu. Hanya saja apakah terjadi 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Getting to know each other. Jadi saya merasa kesempatan itu masih ada buat kalian berdua. Kalau itu yang kalian inginkan, kalau kalian masih mau menunggu orang ini, silakan. Kalau tidak, seperti tadi saya sudah bilang, kita tidak pernah disarankan untuk menunggu. Okay. Pesan buat Scorpio untuk saat ini, spiritual lessons. Jadi orang ini sebenarnya dihadirkan untuk mengajarkan Scorpio tentang dunia spiritual, dan kalian sudah memasteri tentang hal ini. Congratulations buat Scorpio yang sudah melewati suatu ujian. Mungkin kalian sudah mengerti, oh ya, orang ini membuat saya sekarang lebih sering berdoa, lebih sering meditasi karena cobaan ini, karena orang ini. Jadi tetaplah bersyukur kalaupun kalian belum bisa bersatu dengan orang ini. Vulnerability, dan kalian juga diingatkan di sini bahwa kalian bisa terbuka dengan orang ini. Walaupun akan menyakitkan perasaan dia, misalnya, jangan takut untuk terbuka sama dia. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang ini masih sayang sama Sagittarius. Apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Sagittarius. Dan juga kita akan melihat
kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini? Apakah dia masih sayang sama Sagittarius? Page of Cups, yap. Dia masih memiliki perasaan terhadap Sagittarius, tapi dia juga di sini masih mendalami tentang situasi ini atau tentang perasaannya dia. Oke, mungkin dia lebih muda dari Sagittarius, ataukah kalian yang lebih muda dari Sagittarius? Dan dengan adanya Ace of Swords di sini, saya merasa dia ingin berkomunikasi dengan kalian. Dia ingin komunikasi yang jujur, dia ingin komunikasi yang terbuka, karena dia ingin keseimbangan di antara kalian. Terutama kalau kalian marahan saat ini, dia ingin baikan. Atau di sini kalau kalian misalnya menikah, mungkin dia ingin jujur tentang dirinya dia, bahwa dia menginginkan untuk bercerai mungkin. Queen of Pentacle. Tapi dia masih sayang sama Sagittarius di sini. Hanya saja tidak sebanyak dulu. Dia masih ada keinginan untuk memberikan cintanya dia terhadap Sagittarius, tapi tidak 100%. Oke? Oke. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Ten of Swords. Jadi dia ingin kesembuhan atau dia ingin healing. Kalau Sagittarius pernah menyakiti orang ini, mungkin dia mengharapkan Sagittarius untuk datang. Kalian bisa melihat orang ini seperti menunggu seseorang untuk datang menyelamatkan orang ini. Jadi dia merasa Sagittarius lah orang yang bisa menyelamatkan orang ini dari rasa sakit hatinya dia. Itu bukan tugasnya Sagittarius. Saya tahu mungkin Sagittarius menyakiti perasaan orang ini. Kenapa ujian ini terjadi sama dia? Karena seperti sering saya bilang, kita kesini sebenarnya sudah diberikan kekuatan dari Yang Kuasa untuk melewati segala ujian yang kita pilih di dalam hidup ini. Hanya saja terkadang egonya kita yang membuat saya tidak bisa memaafkan dia. Saya tidak mungkin bisa melepaskan orang ini. Saya benar-benar mencintai orang ini. Kita tidak pernah disarankan untuk terobsesi dengan sesuatu atau dengan seseorang. Karena apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah ilusi. Ini hanyalah untuk sementara waktu. Ini hanyalah permainan buat kita. Kenapa kalian harus sama seperti anak kecil? Dia suka main game dan dia terobsesi ingin main games ini. Sampai-sampai anak kecil ini dia sampai marah, sampai tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau berdoa, tidak mau ini dan itu karena terlalu terobsesi dengan hal-hal duniawi. Oke, bukan maksud saya di sini menyalahkan siapapun, tapi di sini kalau kita yang sakit bukan tugasnya orang lain untuk menyembuhkan kita. Itu tugasnya kita sendiri sebenarnya. Karena kita sudah diberikan power, sudah diberikan kekuatan untuk menyembuhkan dirinya kita. Kita hanya perlu bilang, saya melepaskan rasa sakit hati ini. Saya yakin saya bisa sembuh. Saya yakin saya bisa kembali normal seperti dulu. Kalian hanya perlu meyakinkan dirinya kalian. Kalau kalian masih, hanya dia yang bisa mengobati sakit hatinya saya, itu egonya kalian. Jauh di lubuk hatinya kalian di sini, jauh di dalam dirinya kalian, energi yang ada sebenarnya, dia tidak ada perasaan cemburu, perasaan ingin memiliki, apalagi hal-hal yang duniawi. Dia tahu hal-hal duniawi ini akan remuk suatu hari nanti, akan hancur suatu hari nanti. Energinya kalian di dalam tubuh ini, dia sebenarnya damai. Dia tenang. Dia tidak ada keinginan, oh saya ingin uang, saya ingin itu, saya ingin ini. Itu hanyalah lapisan dari energinya kita. Itu hanyalah pengaruh dari orang-orang di sekitaran kita yang membuat kita menjadi orang yang saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini.
Oke, jadi sudah waktunya buat orang ini untuk bangkit dan melepaskan diri dari rasa ketakutan ini. Mungkin dia misalnya takut sendiri, atau dia takut tidak ada orang yang akan mencintai dia. Seperti itu. Kita tidak perlu takut kalaupun tidak ada orang yang mencintai kita, Ilahi mencintai kita. Yang kuasa mencintai kita. Dirinya kita sendiri mencintai kita. Cinta sejatinya kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin soulmate-nya kalian, mungkin karmiknya kalian, tapi cinta sejatinya kalian adalah diri kalian sendiri. Bisa kalian meninggal nanti, kalian tidak akan berpegangan tangan dengan orang ini. Jadi yang perlu kalian lakukan, sembuhkan ini buat dia, cross watcher. Kalian perlu bangkit. Kalianlah yang memiliki kekuatan itu untuk bangkit dan menyembuhkan dirinya kalian. Itu tanggung jawabnya kalian sendiri. Kalian yang memilih cobaan ini, bukan ilahi yang mengutuk kalian atau menghukum kalian. Kalian yang memilih. Dulu waktu kalian baru ketemu dengan Sagittarius, apa kalian merasa, oh ilahi yang menyuruh saya untuk ketemu sama Sagittarius? Atau karena egonya kalian, oh Sagittarius, dia orangnya cantik sekali, dia orangnya cakep sekali. Itu semua hal-hal duniawi. Oke? Jadi kalian perlu melepaskan diri. Kalian sudah diberikan pedang ini. Ambil pedang ini dan lepaskan ikatan ini. Bilang, saya akan menyembuhkan diri saya. Saya akan sembuh. Saya akan kembali normal. Oke? Jadi saya merasa, oke, orang ini dia masih ingin bersatu atau melanjutkan hubungan ini bersama Sagittarius. Dia belum bisa melepaskan diri dari kalian, maka dari itulah dia masih merasa tersakiti, karena dia belum bisa melepaskan diri dari kalian. Oke, kita akan lihat dari kartu ini, kemanakah arah dari hubungan ini, buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kemanakah arah dari hubungan ini? Give your relationship a chance. Sagittarius, kalau kalian masih ingin memiliki kesempatan itu, kalian disuruh untuk jangan takut, beri kesempatan itu kembali. Release your ex, tapi kalian perlu melepaskan mantannya kalian. Forgiving and learning. Dan kalian juga disuruh untuk belajar memaafkan dan belajar dari situasi ini. Jangan melakukan hal yang sama. Oke? Kalau bisa, kalau tidak apa boleh buat. Oke. Pesan buat Sagittarius untuk saat ini. Pesan buat Sagittarius untuk saat ini. Intuition. Jadi Sagittarius, intuisi kalian sebenarnya sudah memberikan pesan tentang situasi ini. Hatinya kalian sebenarnya sudah tahu. Strictly sexual. Karena energi ini berdekatan dengan release your ex, mungkin ada Sagittarius yang berhubungan dengan mantannya kalian, di mana hubungan ini didasari oleh energi seksual. Oke? Healing. Dan juga Sagittarius, mungkin kalian masih perlu healing. Menyembuhkan luka lamanya kalian, terutama luka dari masa kecilnya kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang ini orang yang kalian pikirkan? Apakah dia masih menyayangi Capricorn? Apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Capricorn? Dan kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini? Capricorn. Apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Capricorn? Three of Swords. Oke. Ten of Cups. Yap. Jadi orang ini dia masih memiliki perasaan terhadap kalian. Dan dia merasa tersakiti saat ini. Saya merasa orang ini dia ingin membangun suatu keluarga bersama Capricorn.
Ataukah di sini mungkin dia masih berada di dalam keluarga atau masih menikah? Ataukah Capricorn masih menikah? Yang membuat orang ini belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya Capricorn. Dan saat ini dia merasa bahwa dia perlu menunggu waktu atau dia perlu fokus dengan keuangannya dia sebelum, seperti tadi dia merasa kalian memenuhi perasaannya dia, tapi dia merasa belum bisa memberikan hal yang terbaik buat Capricorn. The Hermit. Maka dari itulah saat ini dia mungkin menutup diri karena dia ingin melepaskan hal-hal yang negatif dari dirinya dia. Apakah pola pikiran dia, terutama kalau dia orangnya kurang sukses. Maka dari itulah dia menunggu di sini sampai dia merasa sukses atau sampai dia melepaskan rasa malunya dia mungkin atau merasa kurang percaya diri dan sebagainya. Disitulah dia akan melakukan suatu gerakan, tapi dia tidak mau mengakui hal ini. Dia tidak mau bilang bahwa dia punya kekurangan. Dia tidak mau menunjukkan sama Capricorn bahwa dia memiliki kekurangan. Jadi orang ini hanya akan dia akan memilih untuk menunggu daripada melakukan sesuatu saat ini. The Fool. Jadi dia masih menginginkan hubungan ini atau mengharapkan Capricorn untuk memberikan kesempatan buat dia kembali. Mungkin ada Capricorn berhubungan dengan Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Aries. Oke. Kemanakah arah yang dia inginkan dari hubungan ini? Six of Wands. Dia ingin kesuksesan di antara kalian. Dia ingin membawa Capricorn kemana-mana. Dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya atau orang-orang di sekitaran dia, keluarganya dia, bahwa Capricorn adalah miliknya dia. Two of Cups, ya. Karena orang ini dia tidak bisa melepaskan diri dari energinya kalian. Queen of Cups, dia benar-benar sayang sama, dia benar-benar sayang sama Capricorn. Perasaan dia sangat dalam sama kalian. Kemanakah arah? Kita akan coba ambil satu kartu lagi. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Arah dari hubungan ini yang dia inginkan. Four of Swords. Dia mau healing di antara kalian. Dia mau kalian saling memaafkan, tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia punya kekurangan, bahwa dia bersalah. Seandainya dia pernah melakukan suatu kesalahan, dia tidak mau mengakui hal itu. Tapi dia mau kalian memaafkan orang ini, tanpa dia harus minta maaf sama kalian. Oke. Jadi saya merasa Capricorn mungkin kalian berhubungan dengan orang yang sedikit egois, ataukah dia memiliki energi maskulin yang tinggi walaupun dia cewek, karena semua manusia memiliki energi maskulin dan feminin. Jadi saat ini mungkin energi maskulin dia sangat tinggi yang membuat dia memiliki ego yang tinggi. Dia belum bisa atau belum berani mengakui kekurangannya dia atau kesalahannya dia. Oke, mari kita lihat kemanakah arah dari hubungan ini. Oke. Ada juga Capricorn, kalau kalian merasakan orang ini dia menutup diri saat ini, dan jauh di lubuk hatinya kalian mungkin merasakan, oh mungkin dia ingin situasi baru. Saya merasa di sini ada beberapa Capricorn, pasangan kalian dia ingin situasi baru saat ini.
Karena saya melihat Two of Wands di sini, saya merasakan dia capek menunggu. Tapi dia tidak akan bilang sama Capricorn bahwa dia ingin situasi baru, apakah dengan orang lain, ataukah dengan kalian. Orang ini dia tidak terbuka, saya rasa. Kelanjutan dari hubungan ini, true love, jadi dia merupakan cinta sejatinya kalian. Two of Cups juga merupakan kartu yang menyatakan bahwa dia soulmate-nya Capricorn atau twin flame-nya kalian. Jadi dia cinta sejatinya kalian. Getting to know each other. Dan kalian perlu lebih keterbukaan di antara satu sama lain. Kalau dia belum berani terbuka seperti ini, bagaimana hubungan ini bisa diperbaiki? Karena sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia ingin memperbaiki situasi kalian. Religious factor. Jadi ada banyak perbedaan di sini. Mungkin karena perbedaan itulah yang membuat hubungan kalian sedikit susah untuk dipersatukan. Perbedaan bisa juga perbedaan sosial grup, mungkin satu kaya, satu kurang beruntung, satu menikah, satu masih single, ataukah satu agama Muslim, satu Kristen, seperti itu. Atau ada perbedaan past life love. Jadi mungkin dia hidup pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Pesan buat Capricorn, spiritual lessons. Jadi kartu ini mengingatkan orang ini hadir ke dalam hidupnya Capricorn untuk mengajarkan kalian tentang dunia spiritual. Untuk saat ini, kalau Capricorn kalian ingin melepaskan diri dari orang ini, kalian disuruh untuk melepaskan diri kalian dengan rasa cinta itu. Jadi jangan menghina orang ini atau jangan menyalahkan orang ini dengan perpisahan ini. Atau kalau kalian ingin melepaskan diri, lepaskan diri kalian dengan rasa cinta. Obsession. Jadi ada seseorang di sini yang memiliki pikiran yang sangat terobsesi. Mungkin dia ataukah Capricorn, mungkin kalian ingin tahu kapan dia akan balik, kapan saya akan menikah sama dia, kapan saya akan bertemu sama dia. Itu yang mengganggu hubungannya kalian. Ada Capricorn mungkin perlu sedikit melepaskan diri kalian untuk mencoba mengontrol situasi ini. Cobalah untuk go with the flow. Kalau belum bisa bersatu, perbaiki diri kalian. Oke, lakukan apa yang mudah buat kalian lakukan untuk saat ini. Atau lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk saat ini. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Aquarius, orang yang kalian pikirkan. Apakah dia masih sayang sama Aquarius? Dan juga kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Ada Aquarius, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang on and off, orang yang datang dan pergi. Oke. Apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Aquarius? Queen of Wands, the Moon. Oke. Di sini saya merasa orang ini ingin bilang sama Aquarius, selama saya belum bisa menjadi orang yang independen, selama saya belum merasakan bahwa saya bisa hidup sendiri, bahwa saya bisa menjalani hidup saya sendiri tanpa tergantung sama orang lain, saya masih takut untuk melanjutkan hubungan ini atau untuk mencintai seseorang. Saya takut kalau saya akan menarik Aquarius ke bawah dan mengikuti atau menjatuhkan Aquarius atau menyakiti perasaannya Aquarius. Itu yang dia bilang ke Aquarius. Apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Aquarius? Nine of Cups, yap. Dia masih sayang sama kalian. Queen of Pentacles. Orang ini merasa bahwa kalianlah orang yang membuat dia merasa terpenuhi, merasa disayangi, merasa diperdulikan, merasa diperhatikan, dan sebagainya. Hanya saja dia belum berani membuka hatinya dia 100%. Jadi dia hanya memberikan
hatinya dia mungkin 40%, ataukah mungkin 60% seperti itu, belum 100%. Tapi dia tahu kalian orangnya baik buat dia. Dia merasa kalian sangat membantu orang ini, atau dia merasa diperhatikan, dia merasa disayangi, tapi dia belum bisa memberikan hal itu balik kepada Aquarius. Oke? Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Eight of Pentacles dan Ten of Swords. Oke? Jadi orang ini dia ingin memperbaiki situasi di antara kalian, terutama kalau dia pernah menyakiti perasaannya Aquarius. Dia mengharapkan Aquarius untuk memaafkan kesalahannya dia. Karena dia juga, walaupun dia menyakiti Aquarius, dia juga merasa tersakiti. Oke? The Sun. Saya merasa orang ini dia ingin kebahagiaan itu kembali. Dia melihat kebahagiaan itu ada di antara kalian. Kalau kalian bisa bersatu kembali atau menyembuhkan situasi ini, dia merasa dia akan mendapatkan kebahagiaan ini kembali. Oke? Jadi itu yang dia inginkan dari hubungan ini. Dia ingin memperbaiki situasinya kalian. Oke, kita akan lihat lewat kartu ini. Kemanakah arah dari hubungan ini? Kemanakah arah dari hubungan ini? Flirt. Mungkin Aquarius kalian perlu saling merayu antara satu sama lain, atau Aquarius mungkin di sini perlu merayu pasangannya kalian sedikit merayu di sini. Make the effort. Jadi ada juga Aquarius mungkin kalian perlu sedikit menunjukkan ke dia bahwa kalian masih menginginkan hubungan ini. Atau kalau Aquarius belum pernah membelikan dia bunga misalnya, belikan dia bunga. Atau belikan makanan kesukaannya dia, belikan minuman kesukaannya dia, agar dia merasa disayangi. Oke? Walaupun dia mungkin pernah menyakiti perasaannya Aquarius. Kalau kalian masih ingin hubungan ini kembali, separation. Mungkin saat ini Aquarius lagi berpisah dengan orang ini, atau akan ada perpisahan di antara kalian. Jadi untuk menjaga agar perpisahan ini tidak terjadi, mungkin kalian disuruh untuk sedikit melakukan hal yang berbeda. Seperti tadi, kalau kalian belum pernah memberikan makanan buat dia, belikan makanan buat dia. Kalau kalian belum pernah masak buat dia, masak sesuatu buat dia. Atau kalau kalian belum pernah merayu dia, kalian mungkin bilang, kalian mungkin bisa merayu dia, bilang, kamu orangnya sangat cantik sekali, saya sangat bersyukur memiliki kamu, kamu orangnya sangat misterius, kamu orangnya sangat pintar, bagaimanapun rayuan kalian di sini. Oke? Ataukah di sini rahasia di sini. Orang-orang sebenarnya mereka sangat suka di saat kita bilang kamu orangnya sangat misterius. Seperti itu akan meluluhkan perasaan orang sangat cepat sekali. Tapi ungkapkan dengan nada seperti, saya benar-benar ingin tahu siapa kamu orangnya sangat misterius. Seperti itu. Nanti orang ini dia, jangan bilang hal itu sama semua orang yang kalian temui. Bilang hal itu kepada orang yang kalian cintai. Oke? Nanti banyak orang yang mengejar Aquarius di sini. Oke. Pesan buat Aquarius.
Pesan buat Aquarius unavailable. Jadi orang ini dia belum bisa memberikan hal yang terbaik buat Aquarius. Dan ada pihak ketiga yang mengganggu hubungannya kalian. Apakah dia yang punya pihak ketiga atau kalian marriage? Hubungan ini akan berlangsung ke jenjang pernikahan. Walaupun kalian misalnya berpisah saat ini atau akan ada perpisahan di antara kalian. Tapi saya merasa hubungan ini masih bisa diperbaiki atau hubungan ini bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat apakah orang yang Pisces pikirkan saat ini masih memiliki perasaan atau masih mencintai Pisces. Jawabannya iya dari awal di sini. Oke. Jadi apakah orang ini masih mencintai Pisces atau memiliki perasaan terhadap Pisces? Dan setelah itu kita akan melihat kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan. Apakah dia masih memiliki perasaan terhadap Pisces? Dia sakit hati saat ini. The Magician. Dan saya merasa dia merasa kecewa dengan situasi yang ada. Untuk saat ini dia menggunakan rasa kecewanya ini atau ujian ini untuk belajar. Apakah dia ingin mempelajari tentang sifatnya Pisces? Ataukah di sini energinya dia sangat fokus dengan impiannya dia? Mungkin dia ingin menjadi orang yang lebih sukses. Jadi yang dia fokuskan saat ini adalah kesuksesannya dia atau keuangannya dia. Oke. Kita akan coba tanyakan kembali. Apakah orang ini, orang yang Pisces pikirkan saat ini, masih memiliki perasaan terhadap Pisces? Wheel of Fortune. Six of Wands. Oh my goodness. Kita akan coba tanyakan 3 kali. Jadi ini yang kedua kalinya. Dia bilang, saya menunggu suatu perubahan terlebih dahulu. Perubahan di dalam kesuksesan saya. Saya menunggu suatu kesuksesan untuk saat ini. Saya merasa tentang keuangan dia karena ada King of Pentacles di sini. Oke. Apakah orang ini masih memiliki perasaan terhadap Pisces? Page of Swords. Temperance. Saya merasa iya. Karena dia masih mengawasi Pisces, dia masih ingin tahu apa yang terjadi dengan kalian, di mana kalian saat ini, sama siapa kalian saat ini, dan sebagainya. Hanya orang yang masih memiliki rasa sayanglah yang masih mengawasi seseorang, walaupun tidak sebanyak dulu, walaupun mungkin 1%, 2%, kalau dia masih mengawasi, tergantung seberapa banyak dia mengawasi kalian. Kalau dia masih mengawasi kalian, misalnya setiap 5 menit, setiap 10 menit dan sebagainya, dalam artian dia masih memiliki perasaan yang sangat banyak. Dan di sini dengan adanya kartu Temperance, saya merasa kalian seperti api buat dia atau seperti air buat dia. Di saat dia marah, kalian yang bisa mendamaikan jiwanya dia. Dan di saat dia merasa kurang disayangi, kalianlah yang membangkitkan gairahnya dia untuk melanjutkan kehidupan ini. Oke. Kemanakah arah dari hubungan ini yang dia inginkan? Page of Pentacles dan King of Wands. Oke. Saya merasa orang ini dia arah yang dia inginkan, kalau dia pernah meninggalkan Pisces, dia ingin mengumpulkan seluruh tenaganya dia atau melepaskan rasa egonya dia dan minta maaf sama Pisces dengan apa yang pernah dia lakukan. Dia sebenarnya sudah tahu apa yang mesti dia lakukan. Dia sudah tahu apa yang mesti dia ungkapkan. Oke. Dengan adanya King of Wands di sini, saya merasa dia masih perlu sedikit melepaskan rasa egonya dia atau rasa malunya dia untuk minta maaf, seperti itu.
Itu yang saya rasakan di sini. Jadi arah dari hubungan ini yang dia inginkan adalah dia ingin minta maaf, walaupun akan butuh sedikit waktu di sini. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan, kita tidak tahu. Jadi Pisces, kalau kalian menunggu maaf dari orang ini, jangan ditunggu. Maafkan dia kalau kalian ingin move on, kalau kalian ingin memiliki kebahagiaan murni itu. Memaafkan merupakan salah satu jalan buat kita untuk mendapatkan kebahagiaan murni itu. Oke. Codependency, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap sesuatu, apakah itu minuman keras, mungkin suka cemburu, suka main-main, dan sebagainya. Arah dari hubungan ini, attraction. Jadi Pisces diingatkan, semakin kalian bisa menikmati apa yang ada saat ini, semakin menariklah energinya kalian. Semakin kalian mencoba untuk mengejar kapan saya akan menikah, kapan saya akan ketemu sama jodoh saya, kapan saya akan ini, kapan. Semakin kalian seperti itu, semakin lemah jugalah energinya kalian. Jadi belajarlah, oke, saya belum punya pasangan untuk saat ini, saya tidak apa-apa. Saya masih bisa menikmati hidup ini tanpa siapapun. Seperti itu. Wedding. Saya merasa Pisces, hubungan kalian akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Ataukah ada orang yang sudah menikah di sini? Apakah Pisces yang sudah menikah atau pasangannya kalian? Chemistry. Sebenarnya daya tarik kalian antara satu sama lain di sini sangat kuat. Tapi salah satu dari kalian mungkin memiliki ego yang tinggi. Pesan buat Pisces untuk saat ini. Pesan buat Pisces. Regret. Jadi ada seseorang di sini yang menyesal, tadi saya sudah bilang. Dia merasa bersalah dengan perlakuannya dia. Dia ingin memperbaiki, dia ingin minta maaf, tapi egonya dia sangat tinggi. Mungkin akan butuh waktu sedikit lama di sini buat dia untuk mengakui kesalahannya dia. Mungkin juga di kehidupan yang akan datang dia baru bisa minta maaf. Oke. Jadi orang ini bilang bahwa dia merasa bersalah dengan perlakuannya dia. Untuk saat ini Pisces disuruh untuk lebih banyak bercanda gurau dengan orang-orang yang masih bisa kalian hubungi di sini. Misalnya temannya kalian, saudaranya kalian, orang tua, pasangannya kalian saat ini, dan sebagainya. Kalian perlu lebih banyak bercanda gurau. Strictly sexual. Dan ada juga Pisces, hubungan kalian sebenarnya kuat antara satu sama lain. Hanya saja hubungan ini mungkin ada salah satu dari kalian masih memiliki energi yang sangat tertarik dengan hal-hal duniawi. Ada orang di sini yang lebih banyak fokus dengan energi seksual, seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.